Saudara, mari kita berdoa. Kami butuh Tuhan dalam hidup. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani tepuk dada dan mengatakan tidak butuh Tuhan. Karena itu kami tunduk dalam kerendahan hati, mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami. Supaya kalau kami pulang dari rumah-Mu, kami punya kekuatan baru. Kami punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Karena kami percaya Allah dalam Yesus Kristus yang kami imani adalah Allah yang tidak sekedar berjanji, tapi menepati janjinya indah dan tepat pada waktunya. Bicaralah ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu mengerti dan melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita membuka bersama dalam posisi berdiri Injil menurut Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat 11. Ayat 7 sampai 11 menjadi landasan refleksi kita malam ini. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya membacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu diminta membacakan yang bernomor genap. Matius 7 ayat 7 sampai 11 di bawah perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengar, dan berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan yang penuh kasih. Amin. Silakan duduk. Bapak Mama terkasih, shalom. Coba tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya biasa IP sebelah, ini malam ber-IP di sini. Tepuk tangan kasih Tuhan yang mahal itu bagi jemaat Genesaret dan Indah. Ya, saya harus bilang wow, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau turun, boleh toh Bapak Mama? Ya, saudara, siapa yang berani bilang Deson butuh Tuhan dalam hidup? Kalau ada saya peluk dia kuat-kuat sekarang. Tidak ada? Semua butuh Tuhan? Semua butuh Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan yang kita butuhkan itu. Ya. Kalau ada yang berani bilang Deson butuh Tuhan, itu dia luar biasa. Dia hidup sampai sekarang saja, bernafas saja Tuhan kasih, apalagi yang lain. Jangan hitung depu uang, jangan hitung depu mobil ada berapa, jangan hitung depu motor ada berapa, walaupun ada kredit. Itu urusan lain. Jangan hitung depu lemari pono berapa dan pakaian. Nafas ini tidak ada seorang pun yang bisa beli dengan uang. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar bagi saudara dan saya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hebat itu. Saudara, saya 5 kali operasi, tapi saya pembodi belum turun. 5 kali 5 kali operasi, 1 tahun 2 kali. Saya tanya saya pun diri tadi sebelum datang, kira-kira lu terlalu hebat apa
Sampai Tuhan kasih lo umur panjang. Tiroid 2 jenis, luar dalam. Dan saya pun body son turun-turun, hanya rambut yang rontok sedikit. Getah bening sepanjang saya pun tangan ini diangkat. Hanya jelang 1 tahun operasi tiroid. Kista 2. Tapi saya percaya pada titik tertentu. Menurut manusia tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang lu belum bisa pulang, belum. Amin. Mengapa Tuhan belum kasih lu pulang? Saya percaya Tuhan bilang lu pun tugas belum selesai. Kepercayaan itu Tuhan masih kasih. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hebat itu. Hebat sekali Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan yang hebat itu dia tahu kapan kita butuh apa. Dan ingatlah dia berikan untuk bukan untuk mencukupi keinginan kita. Tapi yang dia kasih itu untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan. Mengapa? Karena ketumpung keinginan ini berubah-ubah. Orang naik motor, kita cuma naik motor. Orang beli TV, kita juga paksa beli TV. Padahal kita belum butuh. Kita pun Magicom ada, makanya beli yang dari batu bara itu dia juga mau. Padahal dia masih pakai itu juga. Kalau Tuhan mencukupi keinginan saudara dan saya, coba logika kita main. Luar biasa itu. Tuhan membagi kasih-Nya dengan adil untuk semua manusia. Dan karena itu, dia tahu kita butuh A, kasih kita A walaupun kita minta B. Dia kasih orang lain C walaupun kita minta C, tapi dia tahu C itu lagi dibutuhkan di sana. Amin. Itulah keadilan kasih-Nya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat. Tapi saya ajak kita belajar 2 hal dari firman ini. Kita percaya Tuhan itu hebat. Tapi Tuhan juga ajar kita 2 catatan penting sebagai anak-anak Tuhan. Supaya hidup itu jangan gampangan. Saya renungkan ini dengan hati. Kenapa Tuhan ajar kita hal pengabulan doa ini? Kan Tuhan bersiul saja, semua terjadi. Tuhan tiup saja, berkat itu mengalir. Tapi mengapa Tuhan ajar kita 2 catatan ini? Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. 1, Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba Bapak Mama lihat deh pun struktur. Minta lu pun hak sebagai anak. Tapi habis minta lu mesti cari. Amin. Amin. Bapak Ibu puyuh dan mana itu pada waktunya. Mujizat Tuhan itu ada, tapi mujizat itu tidak gampangan. Amin. Teologi kita mengatakan, doakanlah apa yang hendak kamu kerjakan, tapi kerjakanlah apa yang telah kamu doakan. Minta Tuhan kasih berkat, tapi lu duduk tidur sampai siang. Lu bangun ayam sungakan, lu pun jago dong habis. Amin. Amin. Bukan Tuhan son kasih lu, bukan. Tapi Tuhan mau supaya lu jangan gampangan. Tuhan bilang apa? Ora et labora. Amin. Amin. Berdoa dan bekerja. Tuhan, beta mau bepu suami itu suami yang setia. Maka tiap mulut begini. Suami jalan sedikit julong ngomel. Suami bar omong bilang, mama langsingkan tubuhmu, lu marah. Saya kemarin dapat bilang, tua, apa bu? Karena kita pisah ranjang nih. Saya di Petra Oipoi, Betua di Matan. Dia bilang pendek di saya, mam tua, neo body betson paksa lain. Dia bilang bu dapat beta dulu juga son terlalu kurus-kurus amat toh. Memang waktu itu masih langsing, rambut sampai di kaki nah.
Mulia dari jauh itu perempuan Amun dari sana, wih cantik sekali persisnya dia. Sekarang besok langsung hati-hati Bu, ya hati-hati. Tapi ada satu dia bilang begini, bukan soal cantik fisik. Di atas mobil tadi ada omong untuk dua majelis, dua teman pendeta, teman di belakang. Kerja jo, ukur-ukur waktu istirahat. Saya pandang ini bukan sekedar keinginan sebagai suami, tapi itu ungkapan jiwa seorang kekasih bagi yang disayanginya. Amin kok? Amin. Sebegitu nak ketunjuk rem-rem jang. Lu mau deke apa nih ya? Supaya kok dia ada perhatian. Bapak Ibu, saya kadang-kadang saya balik pikiran. Kalau dia ada protes saya, dia ada usul bagi saya, positive thinkingnya adalah dia mau, dia ada perhatikan saya. Amin kok? Amin. Jangan lihat lalu miring juga. Memang kadang-kadang ada orang yang mengatakan sesuatu tentang kita itu, dia mengatakan bukan untuk membangun tapi meruntuhkan. Tapi tidak semua begitu juga. Balik kita pun pikiran ke positif. Oh berarti dia sayang beta ya, sampai dia ada perhatikan sembeta. Amin kok? Amin kok? Istri di mana di sini yang suka dia pun suami perhatikan? Dia suka pakai baju bagus juga dia jalan, bapak tua diam sah. Dia suka pakai lipstick yang awalnya itu agak sedikit ya standar dia lipat datang tuh merah sampai dari jauh dia deh ke peniki ada dari sana datang ya. Tapi suami sontoy kira-kira sakit ke sonde? Sakit ya. Tapi kalau waktu lu pakai baju satu lalu suami bilang, "Mam tua, kayaknya itu sontala cocok." Walaupun kalimatnya tidak enak didengar, tapi perhatiannya itu. Amin. Amin. Nah, pulang lakukanlah. Kalau bapak tua bilang, "Mam tua, ini sayur terlalu asin." Jangan buru-buru marah. Berarti dia sayang kita juga sampai dia perhatikan itu. "Mam tua, pergi di salon sedikit kau bikin rambut bye-bye." Saya kira itu suami yang mungkin cium sendiri dan sampai bawa tiap hari. Itu luar biasa tuh. Luar biasa itu. Ya. Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, saya catat bagian ini. Tuhan ajar kita terstruktur dalam hal pengabulan doa. Lu minta lu puhak. Tapi ingat habis lu minta lu harus cari. Karena Tuhan menaruh kita di dunia dalam prinsip berdoa dan bekerja. Tuhan bilang dengan peluhmu yang jatuh ke tanah barulah engkau makan. Amin. Amin. Jadi kalau lu mau makan seperti tuan, seperti raja, kerja sebagai hamba itu no problem. Jangan terbalik. Mau makan seperti tuan tapi pemalas, minta ampun. Tuhan punya Tuhan punya rezeki itu Tuhan son sembarang kasih. Bapak Ibu, saya kalimat ini mungkin sedikit kasar. Tuhan kasih bagi mereka yang betul-betul ada dalam kehendaknya. Karena itu dia bilang, satu tetes peluhmu yang jatuh ke tanah tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap tetesan keringat kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan son berkati orang yang duduk pemalas. Dia bangun pagi dari pagi sampai malam hanya baca ritra. Lalu makan Saya juga kadang-kadang di kota nih, di Petra, saya orang Petra ada. Tapi saya tukang berjalan. Saya patroli dulu, saya patroli hampir siang, jalan pagi, sengaja JJ pagi. Kadang-kadang sore, lalu saya intip, do ada main catur di mana? Bapak-bapak dong ada main kartu di mana? Ya. Pemuda dong ada duduk di mana? Dan saya bersyukur untuk Tuhan. Saya baru 1 tahun 2 bulan. Tapi sepanjang jalan Bajawa yang orang takut itu, termasuk jalan Tamrin, saya jalan Tamrin agak jauh ya, tapi jalan Bajawa menuju ke gereja sampai ke Harper, luar biasa. Tuhan telah jamah anak-anaknya, tapi luar biasa. Luar biasa menurut saya. Pemahaman iman itu mulai kuat.
Kalau lu mau menikmati berkat Tuhan, lu harus ubah cara pandang lu. Lu rajin gereja, yes, tapi ingat tidak berhenti sampai di situ. Lu berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan, yes, tapi harus diikuti dengan mencari atau bekerja. Yang ketiga dia bilang, su doa, su cari, tapi dia bilang ketuk pintu. Kalau saudara dan saya ke rumah orang lain, kita ketuk pintu, kapan tuan rumah buka baru kita masuk, amin. Amin. Apa maksudnya dia mau bilang? Lu su minta lu pun hak, silakan. Habis lu minta lu pi kerja, cari. Tapi setelah lu minta dan lu kerja, ingatlah, tunggu jawaban Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bilang waktumu bukanlah waktumu, rancanganku bukanlah rancanganmu, tapi setiap jawaban Tuhan indah pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat. Kalau begini ada yang bilang, Bapak Pendeta tapi terlalu lama. Lama itu ukuran kita. Tapi Tuhan tahu belum waktunya bagimu. Tuhan tahu masih ada orang lain yang butuh itu. Tuhan tahu lu masih kuat di situ. Saudara, apa yang tidak mungkin dalam Tuhan bagi kita? Kisah-kisah Alkitab mengatakan untuk saudara dan saya, yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan buat itu luar biasa bagi anak. Amin. Tuhan buat itu luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Abraham dan Sarah, siapa sangka dong bisa punya anak di usia yang tidak bisa. Amin, saudara. Air bah, siapa sangka Nuh diselamatkan, lalu Tuhan kasih masuk pasang-pasangan dari semua yang dia ciptakan supaya ada meneruskan kehidupan. Amin. Amin. Kalau belum yakin, jangan mimpi melihat keajaiban Tuhan. Saya ulang ini kalimat. Kalau mau lihat keajaiban Tuhan, peganglah struktur berpikir, peganglah manajemen doa yang dijawab yang Tuhan ajarkan ini. Minta, cari, tunggu jawaban Tuhan. Jangan paksa Tuhan dengan keinginan kita. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya juga pendeta yang care dengan persekutuan doa. Tapi tidak ada seorang manusia pun di dunia, termasuk saya pendeta, yang bisa mengklaim bahwa setiap saat saya doa dan Tuhan jawab seperti yang saya minta. Amin. Yang saya klaim adalah Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Semua doa yang kita sampaikan Tuhan selalu dengar dan jawab. Tapi jawaban Tuhan itu tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Amin. Amin. Apa alasannya? Dia menjawab kita untuk mencukupi kebutuhan, bukan keinginan. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hebat. Jadi kalau mau diberkati Bapak Ibu tolong dengar bye-bye. Tolong dengar bye-bye ini. Kalau mau merasakan keajaiban Tuhan tolong dengar ini. Berdoalah, minta pada Bapa. Tapi yang kedua, jangan lupa untuk bekerja. Buktikan doamu dalam akta karyamu. Dan setelah itu ingatlah, tunggu jawaban Tuhan atas doa dan karyamu. Dengan pengharapan, tidak ada satu tetesan keringat kita yang tidak diberkati Tuhan. Dia berkati kita indah dan tepat pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat itu. Catatan kedua, saudara. Catatan kedua, saudaraku, saat dia ajar kita dengan struktur pengabulan doa yang luar biasa, Tuhan ajar kita poin kedua adalah, kenapa lu khawatir? Kenapa lu ragu? Lu yang berdosa saja, lu pun ana minta ikan, lu song kasih ular. Lu pun ana minta roti, lu song kasih batu. Apalagi Bapa di sorga.
Dia Allah yang penuh kasih. Kalau kita sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup ini, percayalah, Dia akan memberi lebih dari yang kita minta. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang rasakan itu? Saya kira kita semua merasakan. Saudara, Pak Pendeta Daud ada duduk. Kami pendeta pun sadar, tidak selamanya hidup itu membuat kita tertawa. Amin. Ada saat dimana kita menangis, orang lain tidak tahu. Semua orang, masing-masing orang punya pergumulan hidup yang dapat saja tidak menjadi konsumsi orang lain, tapi hanya dia dengan Tuhan. Tapi saat air mata itu menetes, hati itu terpaut pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah, Dia tidak akan memberi batu ketika engkau minta roti. Dia tidak akan memberi ular jika engkau minta ikan. Bahkan Dia beri lebih daripada yang kita minta darinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Prinsipnya sederhana. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa menikmati apa yang Dia janjikan? Yang pertama, jangan makera rapat, paksa Tuhan. Jangan ikat Tuhan pun kasih itu, ikut lu pun nafsu serakah. Jangan lu mengklaim Tuhan dengan kasihnya hanya untuk lu pun diri saja. Tapi percayalah, Tuhan itu adil. Keadilan itu kan bukan soal sama rata. Amin. Tapi keadilan itu adalah pemberian yang diberikan sesuai kebutuhan. Saya pun porsi saya butuh setengah. Pak Daud pun porsi butuh 1/4. Keadilan bukan Tuhan kasih kita 2,5, tidak. Itu bukan adil. Karena nanti lebih Pak Daud tidak butuh itu. Tapi keadilan Tuhan itu terletak. Ketika saya butuh setengah, Pak Daud butuh 1/4, Dia kasih mencukupi kebutuhan kita. Sisanya Dia lihat kebutuhan orang lain. Amin. Amin. Karena itu jangan bersungut, jangan mengomel. Catatan kedua, jangan banding-banding kita pun hidup dengan orang lain. Tuhan mengapa dia na bisa na beta? Kadang-kadang kita nih jadi orang yang tidak bersyukur. Tuhan, mengapa berajin gereja? Beta majelis sekian periode, beta rajin pimpin ibadah. 1 tahun itu bet selalu setia. Tapi mengapa dia yang pemalas gereja kelia dia bye-bye sah? Saudara, saya mau balik pikiran kita. Kalau saudara dan saya melihat orang yang tidak layak di mata kita, tapi dia mendapatkan anugerah Tuhan, bersyukurlah. Karena kehadiranmu mengatakan kepada Tuhan, orang itu jangan binasa, kasihnya menyelamatkan dia. Karena Dia mau tidak seorang pun binasa dalam hidup. Amin kok? Amin. Jangan cemburu. Firman bilang, masakan engkau cemburu dengan orang fasik? Amin. Masakan engkau iri dengan orang yang tidak taat? Percayalah, kalau Tuhan buat begitu, Dia tahu itu cara yang baik memproses orang itu untuk menjadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk sadarin. Bersyukurlah. Saya ulang kalimat ini, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Saya mau tarik suami istri. Suami istri mana yang kalau dia punya laki, bakalai dia, istri bangunlah bilang, terpujilah Tuhan. Saya kira saya tadi renungkan di situ, termasuk Lujo, Diana pasti lupa muka sedikit. Walaupun kadang-kadang kita juga bijak untuk tahan, tapi pasti ekspresi berubah. Tapi percayalah, saat kita tenang, itu bagian dari cara Tuhan membuat kita tenang, supaya kita menguasai diri. Dan dalam penguasaan diri itu, Tuhan kasih hikmat bagi kita untuk berbicara, untuk bertindak, dan perilaku dalam hidup. Bapak mama jangan marah saya.
Tidak ada rumah tangga yang tidak bakalai. Amin. Amin. Sebaik-baiknya hidup suami istri itu di mata manusia, ada saat dimana dong bakalai juga. Amin kok. Atau siapa sini yang bangun rumah tangga sempurna bakalai? Coba deh jujur. Kan bakalai itu mulai dari hati. Kadang-kadang mulut son bicara, mah hati son dia menyatu. Tidur ini satu pembalakang pergi di tembok, satu peluk bantal, satu ya. Itu cara bakalai juga dalam rumah tangga. Ya. Tapi kalau semua orang punya rumah tangga itu punya pergumulan, dia pun beda di sini. Cara pasangan itu melewati pergumulan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Caranya berbeda di antara kita. Ada yang melewatinya dengan takut akan Tuhan. Neo berbeda tapi dia tak cara. Kalau dia pemain tua dia memilih diam. Mai tua su habis baru dia bilang, "Ma, beta bisa bicara." Saya yakin kalau bapak-bapak dong begitu, batong istri pasti hormat. Tapi batong masih bapak jo tutu, bakar terbakarlah rumah itu. Amin kok. Amin, amin kok. Saya mengapa bilang bapak dong lebih tenang? Saya memang satu kali sedikit tersinggung dengan ada pernyataan. Perempuan itu mungkin dong lahir dong pemulu daluan. Saya sedikit, woi. Saya kira manusia semua lahir kepala daluan dan mulu ada di bagian kepala ini. Ya. Lu pikir-pikir betul lahir betul di mulut rahim, betul mulus keluar ini. Lu pikir begitu? Tidak. Ada pernyataan lain. Perempuan itu selalu bermain dengan perasaan. Sedikit menangis. Itu dong senjata. Tapi apakah laki-laki tidak pernah menangis? Oh, laki-laki kalau ini berat, galau lebih parah dari perempuan. Makanya yang bunuh diri kemarin laki-laki atau perempuan yang paling banyak? Coba bapak-bapak bilang laki atau perempuan yang paling banyak bunuh diri? Laki-laki. Hati-hati juga. Ya, hati-hati juga. Oh, laki-laki itu sangat logis. Oh, tidak juga, belum tentu. Bagaimana dia berlogika? Kalau bagaimana dia logis, kalau dia pergi duduk main catur, main kartu dari subuh-subuh sampai larut malam, tapi dia pun istri ada tunggu untuk berdoa. Di manakah logikamu? Di manakah perasaanmu? Kalau di depan orang dia pun ramah dengan orang. Wih, dia full smile. Di kantor itu dia bercengkerama, wih. Sampai orang bilang, wih betul bapak tuh sangat fleksibel. Bapak tua tuh sangat familiar. Pagi-pagi, halo, salam, selamat pagi semuanya. Tapi di rumah, hanya Tuhan yang tahu. Bangun pagi langsung, Mam tua, kopi. Mama tua ke pembantu. Mama tua tanya, bapak pakai baju apa? Tahu, mau tanya lagi. Tapi dengan orang lain senyum habis, full smile. Saya bilang di Poematan begini, Bu catat baik. Saya tidak hanya khotbah untuk orang. Tapi saya mau kasih tahu Bu. Dulu saya langsing, sekarang saya langsung. Yes. Saya akui. Tapi kalau Bu di luar rumah itu Bu tertawa dengan semua orang, mulai dalam rumah kawan. Jangan sampai terjadi dalam rumah Bu begitu jaim, jaga image. Tapi ketika Bu keluar di pintu rumah, satu ibu lewat lalu, pagi Pamel, Bu langsung, pagi Bu. Saya akan marah Bu di muka ibu itu. Saya masuk diam-diam ke kamar, ambil toga dan saya berdoa, ambillah dia Tuhan, bawalah dia pergi sudah. Daripada dia munafik dalam hidup ini. Saudara, mau jadi berkat untuk orang lain mulai dari rumah. Amin. Amin kok. Karena jadi berkat itu bukan pasmen, tapi akta syukur. Firman bilang apa? Mulailah dari kawan-kawan seimanmu, mulailah dari dalam untuk keluar menjadi berkat. Jangan sampai di luar begitu bagus, tapi di dalam buruk. Bagaikan kubur, di luar keramik granit, tapi di dalam tulang belulang.
Lu mau tipu orang boleh, tapi ingat Tuhan tahu lu tidak seperti itu. Amin. Amin. Percayalah, kalau kamu flase kamu buat, kalau kemunafikan kamu ukir terus dalam hidup, suatu saat Tuhan akan tunjukkan itu bagimu dalam hidup ini. Tak terasa Tuhan mau ubah kita itu dengan banyak cara. Karena itu mulailah dengan apa yang Dia bilang. Berlakulah mulai dari perkara-perkara kecil, supaya Dia sanggup memberi kita perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hebat. Tadi Bapak, sekarang Mama. Supaya adil toh, supaya adil. Mama dong dengar baik. Saya omong juga karena saya juga. Saya kemarin baru buka-buka lemari. Saya pilih Petra baru saya sadar, wih lemari semua 2 ini mah. Kan tiap hari ganti, berat. Atau main naik HP dong. Turun naik, fix. Walaupun bilang, tuh murah bos. Tapi ke satu hari lu fix 3. Saya baru sadar juga. Sama dengan lu beli juga yang mahal itu toh. Tapi ketika lu pun anak butuh uang untuk studi, lu begitu bahitung. Papa Mama jangan bilang tidak. Ada mama yang pakai baju dari Lipo. Ada mama yang pegang HP Android tapi anaknya gizi buruk. Mama purasa di mana? On me. Mama bisa isi pulsa 1 bulan, pulsa paket. Saya lihat di nomor-nomor tertentu itu ya paling rendah 60 ya. Paling tinggi itu ada di 100 lebih. Tapi anak pun susu ada kesana untuk diminum. Mama main waktu lebih banyak kas habis. Naik turun naik. Tapi apakah Mama punya waktu untuk berdoa dengan anak-anak dalam hidup? Saya catat sebagai seorang mama, seorang perempuan. Saya sendiri harus jujur mengatakan walaupun saya aktivis perempuan untuk perempuan. Tapi saya harus bilang, ada juga mama-mama yang tidak sadar. Dia lebih banyak habiskan waktunya main HP, bercerita, cari kutu, mulai dari cerita A sampai B. Waktu dia pun anak semua pulang sekolah, baru dia mulai rendam super mie cepat kok kasih makan anak. Ada juga di sini kok, saya lihat ada yang tertawa. Catatannya mengapa? Cepatnya, instan. Saudara hati-hati, kita sedang menumpuk racun bagi hidup anak-anak kita. Jangan marah kalau di sekolah dong susah menjawab matematika. Guru tanya 5 kali 5, dong lihat seguru. Guru tanya ulang 2 kali 5. Pertanyaan mengapa? Karena mama kasih kepala ayam dengan super mie terus. Lah dia pun paha dari mana? Papa, papi. Sekarang mama dong bukan panggil papi lain, Beb. Saya kalau dengar ada teman panggil Beb saya semua muntah. Yang biasa publikasi kebersamaan di media massa saya khawatir juga. Bapak Ibu dengar baik-baik, Mama dengar baik-baik. Tidak semua suami mau mempublikasikan cintanya di depan publik. Amin. Cari tahu suami pun gaya juga, jangan paksa. Kok itu dia? Bisa nah beta kenapa? Saya suatu saat terpancing pada Daud. Waktu di kantor saya pergi di Lipo, saya biasa pergi yang besar yang kakak. Ketemu jalan-jalan, ketemu pegang tangan, lalu dia bilang, Mam tua, saya sekali jalan dengan laki. Oh betul. Sudah kakak lu laki muda toh, lu muda harus jalan. Tapi kemudian tiba-tiba saya lihat teman pendeta turun dari suami. Don 2 ada pegang tangan turun eskalator. Sapu otak mulai tergoda. Iblis mulai goda saya. Lu kapan Diana? Don su lewat saya masih lihat terus. Berbahagia dia ya. Dia pun suami mau jalan pegang tangan, pinonton di atas turun, dia pun suami pelok dari
belakang. Don dua singgah minum di itu kopi situ. Baru don dua pulang, keton turun dari atas dapat don dua. Mam, yes, saya bilang. Tapi ketika saya bilang yes, saya pun hati, lu kapan? Pulang saya protes, Bapak Ibu. Matidur saya protes, bro. Bisa pinonton nih betul sonde. Waktu bilang, mam tua Kalau ketunda pinonton 1 jam setengah 2 jam, lebih baik bekas makan babi. Berat. Ini parah, subhanallah. Lebih baik bekas makan ikan. Supaya 5 bulan ketunda jual ku anak uang sekolah. Oh betul juga mah. Tapi beta butuh pengakuan juga. Beta mulai sedikit main otak. Pengakuan, supaya waktu ketunda 2 turun, orang bilang, oh itu pendeta Diana pun suami ya. Cukup situ tak usah kampanye. Dia bilang, kenapa ibu sekarang baru ibu minta ya? Kenapa bukan dari dulu? Saya bilang satu. Pakai seragam sabusun mau. Berbahagialah istri-istri yang punya suami yang pakai baju seragam. Saya pun sonde. Lu taruh tanya siapa punya mama? Ketendua toh. Mama pikir mau pisah sekolah kok pakai seragam. Tuhan saya pun hati rasa saya mau jungkir balik di itu rumah dong. Tapi saya belajar ini orang dia pun tipe ini dia pun cinta ada di mana ya. Kalau ibu mau pengakuan publik, dia panggil dia pun 2 anak. Besok dia tanya yang dokter, lu besok habis kuliah jam berapa? Sekitar jam 5 bapak. Lu pulang cepat urus babi. Kakak lu pulang jam berapa? Sekitar jam 3. Pulang cepat lu kasih makan ayam dan ikan. Lalu 2 tanya, yang besarnya agak sedikit cerewet. Karena waktu bilang, lupu mama butuh pengakuan publik. Jadi yang Adi bilang, maksudnya Bapak? Karena lupu mama butuh pengakuan publik, besok beta pulang kantor, dia pulang kantor, ketemu akan mandi bersih, naik mobil, ketemu akan ke Lipo untuk nonton, tapi pas turun dari mobil, saya akan peluk dia, cium naik, sampai pulang cium-cium dia bawah. Keton tertawa tapi beta lalu berpikir, oh dia bukan tipe itu. Kenapa beta harus paksakan? Beta coba cinta itu di bagian mana? Ya jadi saya bilang keton bukan pergi menyatakan ya pengakuan publik, tapi keton 2 pergi bikin heboh. Ya tahu sah. Jadi yang kecil bilang, yang bungsu bilang, berhenti tua-tua mau pergi bikin aneh-aneh ya. Lalu saya coba cari, saya bergumul. Betul Bapak Ibu, saya bergumul. Tuhan, saya pendeta nih. Tapi saya butuh juga orang lain lihat, dia pun suami sayang dia. Lalu saya cari, di mana letak dia punya cinta itu? Oh, ternyata ada. Saya pulang capek-capek, dia tanya, Mak, mau urut kaki? Oh, ini dia pun cinta, lo habis ini dia. Bapak ini sakit, ini sakit, ini sakit. Mama minum ramuan, yes. Baru saya mengerti, ada karakter suami yang bisa memanjakan istrinya di depan publik. Tapi ada karakter suami yang cintanya ada di belakang layar. Amin, amin. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan paksa. Jangan paksa juga. Nanti rumah tangga hancur ya. Saya kira terhadap istri pun demikian. Bapak-bapak tolong ceritakan, kami punya cinta tuh kami ingin dipublikasikan. Tapi saya rata-rata saya baca artikel 1, hampir 90 sekian persen itu perempuan mau untuk diperlakukan dengan indahnya di depan orang lain. Hampir hanya perempuan-perempuan tertentu yang rasa kelusu aneh ya. Tapi hampir semua mau. Tapi saya kira ada istri-istri juga yang semua terlalu lebe-lebe. Kalau saya pun catatan sederhana, kalau sampai lu paksa publikasi walaupun lu bukan karakter itu, ada U di balik B. Amin. Bapak amin kesukaan kalau ada U di balik B. Itu ibarat anak muda bilang, ketong tidur seranjang tapi mimpi berbeda. Bapak pun HP berbunyi, terlihat di situ Yanto
teman catur. Tapi mengapa Bapak terima HP di bawah pohon-pohon kusambi dong? Coba Mama pergi dengan segenap hati dan kuat hati. Dengar Bapak omong. Tertulis Yanto, suara terdengar Yanti. Maka saya pegang itu anak muda pun istilah. Lebih baik tidur berbeda ranjang tapi mimpi bersama, daripada tidur seranjang tapi mimpi berbeda. Tepuk tangan dulu. Hati-hati. Hati-hati, orang son tahu tapi Tuhan tahu. Amin. Amin. Lu sembunyi, bini son tahu, tapi suatu saat dia akan bersuara. Bapak Ibu, saya catat ini. Saya sudah 25 tahun menikah kemarin. Terus saya refleksi. Mama sudah puluh 6. Iya lu mau sembunyikan mana setitik saja, tetap pasangan akan tahu. Mengapa? Karena Tuhan bilang apa? 2 telah menjadi satu. Tepuk tangan dulu untuk sadar ini. Jadi bapak-bapak jangan main istilah STT selingkuh tipis-tipis, sonada, selingkuh. Jangan juga pakai istilah TTM, teman tapi mesra. Sonada, mulai mesra dari rumah. Kadang-kadang fasmen, saya mulai lihat kalau misalnya ada yang dalam kalangan keluarga pun termasuk suami bisa bilang, lu bukan tipe itu. Jadi kalau tiba-tiba di depan umum lu mau pegang bepun tangan, itu pertanyaan untuk beta. Lu ada apa ini? Lu ada apa ini? Maka pulang beta akan bergumul tentang lu. Dan lu percaya, 1 jam duduk dengan Tuhan, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu dalam permohonanmu. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat itu. Yang terakhir sudah Bapak Mama. Yang terakhir, camkan ini dengan baik. Seberat apapun perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selangkah pun dalam hidup. Dia bilang sehelai rambutmu dari kepalamu tidak akan jatuh kalau dia tidak berkenan. Orang yang akan menikmati janjinya adalah orang yang tidak sekedar mengerti, tetapi meyakini janji itu akan ditepati. Amin. Amin. Pulanglah. Sesusah-susah hidupmu, seberat-berat pergumulanmu, tidak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak usah bandingkan orang lain dengan dirimu. Cukupkanlah dirimu fokus pada Tuhan. Kesusahanmu sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Karena apa? Karena Dia sanggup untuk memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Aminkan ini? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang berjanji bagi kita malam ini. Tuhan berkati, saya jemput berdiri.